Oke, selamat malam bersama saya Panji Agung Mangkunegoro. Pastinya di Java News Papua di vlog Ngapot Bocor. Di sini saya malam ini tanggal 28 spesial pertama kali perdana bersama saudara saya Fernando Sekewel. Selamat datang di Ngapot Bocor. Terima kasih Bung Panji atas undangannya dan selamat datang juga buat saya di tempat Bung Panji. Ya, luar biasa. Kita lama tidak bertemu. Beliau ini adalah salah satu pekerja sosial di dinas sosial yang membidangi atau aktif mengenai masalah penyandang disabilitas. Begitu ya? Ya, benar. Ya, dia postingan Facebooknya, kemudian aktivitasnya seputar kritikan atau mungkin suara bagaimana menyuarakan hak mereka di publik ya. Ini Bung, saya sangat intens melihat aktivitas Bung di Facebook di dunia nyata juga. Ini berarti Kementerian Sosial ya, mengenai penyandang disabilitas yang saya tahu ini ada undang-undang lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Ya, benar. Bagaimana undang-undang itu bisa menjamin hak-hak dan kesempatan penyandang disabilitas. Berarti mengenai prestasinya, kemudian hak mendapatkan pelayanan publik, mungkin juga ada ya fasilitas dari pemerintah yang bisa memberikan sedikit banyak ruang dengan mereka yang mungkin keterbelakangan fisik tapi masih bisa berprestasi atau bersaing dengan kita-kita yang mungkin ya masih bisa normal menjalankan aktivitas. Ya ini kan berbagai macam kategori disabilitas ya, tetapi dengan kelemahan mereka, kekurangan mereka, tetapi negara tetap menjamin hak mereka untuk bisa mendapatkan fasilitas. Mengenai hal ini, Bung, saya mau bertanya, apa itu penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Dasar? Oke, baik. Terima kasih. Terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, arti dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang di dalam berinteraksi di dalam lingkungannya mengalami hambatan sehingga dalam pemenuhan hak mereka sedikit mengalami hambatan. Seperti itu, Bung. Itu pengertian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ya, kemudian ini kan disabilitas ini kan berbagai macam mungkin kekurangan mereka ya. Ya. Kategori atau mungkin ragam penyandang disabilitas sendiri itu apa saja yang diproteksi oleh undang-undang? Oke, baik. Ada 4 ragam, Bung. Yang pertama adalah disabilitas fisik, itu berbicara mengenai ketergangguan atau keterbatasan fungsi gerak. Itu seperti amputasi kaki, cerebral palsy, orang dengan kusta yang mengakibatkan, kalau dalam bahasa medis mereka bilang cacat ya, misalnya jarinya hilang atau organ tubuh ada yang hilang. Terus orang kerdil, itu penyandang disabilitas fisik. Yang kedua itu penyandang disabilitas mental, itu mengenai gangguan pada perilaku atau emosi yang mungkin sering kita lihat yang disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, Bung. Oh, itu termasuk disabilitas juga ya? Termasuk di dalam penyandang Kategori disabilitas mental, kategori penyandang disabilitas mental. Yang berikutnya itu disabilitas intelektual, itu mengenai gangguan atau keterbatasan dalam fungsi daya pikir, kecerdasannya di bawah rata-rata. Itu yang sering disebut dengan tunagrahita ya. Atau kita bilang ada juga namanya Down syndrome. Itu biasanya kita bilang muka seribu, jadi anak-anak yang mukanya mirip begitu, itu disebut Down syndrome. Dan yang terakhir disabilitas sensorik, itu disabilitas yang dialami disebabkan oleh gangguan pada fungsi panca indera seperti tunanetra ya. Mereka yang kita sebut buta, dan tunarungu yang disebut dengan tuli, biasa sering dipanggil. Seperti itu, Bung Panji ya. Dan juga ada 2 faktor, Bung, yang menyebabkan mereka menjadi penyandang disabilitas ya. Atau bukan hanya mereka, tapi semua orang bisa menjadi penyandang disabilitas. Berpotensi untuk menjadi penyandang disabilitas itu ada 2, Bung. Yang pertama itu dari sejak lahir, yang kedua bawaan lahir ya. Okay. Yang kedua itu berdasarkan ketika tidak sejak lahir, itu mungkin dari kecelakaan maupun mungkin bencana alam yang mengakibatkan dia menjadi disabilitas dan kehilangan sakit. salah satu organ Ya, seperti atau itu. Fungsi kerja dari fisik mereka. Iya, seperti itu, Bung Panji. Oh, Bung, minta maaf, mungkin geser sini kah biar hadap sana, masalah. Biar Oke, kamera lebih melihat wajah dari Bang Fernando Sekewel yang selalu bersuara. Minta maaf ya, santinya. Ya, kemudian nih, Bung,
Jadi tadi faktor penyebab ya, faktor penyebab itu bisa alam, bisa karena kecelakaan, bisa jadi dari lahir ya. Tapi semuanya diproteksi ya dalam undang-undang itu. Iya, semuanya diproteksi Bung di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu. Kemudian paradigma undang-undang penyandang disabilitas itu seperti apa? Oke Bung, kalau kita berbicara mengenai perjalanan dan paradigma penyandang disabilitas, undang-undang penyandang disabilitas itu sebelumnya kita punya undang-undang yang disebut dengan penyandang cacat, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Seiring berjalan waktu diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang 9 Tahun 2011 itu mengenai CRPD, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sebelumnya paradigma yang lama itu penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang cacat, artinya cacat kalau dalam bahasa medis rusak ya Bung, yang mungkin diperlu penanganan harus dengan tindakan medis, itu sudah wajib. Terus selain itu penyandang disabilitas itu perlu dikasihani begitu. Mereka cuma dijadikan sebagai objek, tetapi di dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas dijadikan sebagai subjek. Mereka wajib terlibat. Yang sebelumnya di Undang-Undang lama mereka hanya dikasihani, mereka harus terlibat aktif dalam pembangunan. Yang berikut sebelumnya tidak berbasis hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia, di undang-undang yang baru lebih mengedepankan hak asasi manusia. Terus di undang-undang yang lama masih dalam sektor sosial saja Bung. Jadi tugas ini ada tugas misalnya Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, tetapi di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 ini multisektor. Jadi semua dinas. Ya, semua dinas maupun dari tingkat teratas ada lintas kementerian Bung, berperan semuanya, seperti itu Bung Panji. Oke, kemudian ini mengenai berarti kan negara memproteksi ya, yang dulunya objek menjadi subjek. Keterlibatan berarti pemberdayaan ya, ada hubungan dengan pemberdayaan. Hak-hak utama apa yang dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini? Yang tadi Bung bilang dari semua sektor ya, berarti semua dinas ada program itu. Kalau diamanatkan dari undang-undang ya wajib itu harus ada Bung Panji. Berarti anggarannya juga harus ada dianggarkan. Iya, itu pasti harus dianggarkan. Tapi yang khususnya di dinas sosial ya, yang selama ini masih aktif berjalan dengan Bung punya aktivitas. Itu apa aja Bung? Oke, baik. Di dalam pelayanan untuk program untuk penyandang disabilitas, misalnya di Dinas Sosial Kota Jayapura itu sudah berjalan dan aktif terus setiap tahun. Yang paling utama adalah hak dasar, yaitu hak identitas Bung. Misalnya seorang penyandang disabilitas belum mempunyai KTP, itu wajib diakses. Kita harus menyiapkan dokumennya, karena sekarang berbasis NIK. Ketika kita mau mengajukan program bantuan, otomatis harus ada kartu identitas penduduk, kartu keluarga, itu hak dasar. Yang kedua tuh pemenuhan kebutuhan dasar Bung, seperti sembako, nutrisi untuk makan minum mereka, itu juga wajib disediakan. Yang ketiga alat bantu Bung untuk aksesibilitas mereka. Jadi misalnya ada disabilitas fisik yang membutuhkan kursi roda, itu kami akses, dan juga kruk untuk tongkat itu, ya untuk disabilitas itu dipenuhi. Selain itu juga ada program-program pemberdayaan Bung, yang tadi Bung Panji sampaikan. Misalnya ada penyandang disabilitas yang dia berwirausaha kios, misalnya dia kekurangan bahan atau membutuhkan bahan, misalnya mungkin kayu untuk membuat kios dan bahan-bahan kios, difasilitasi Bung. Jadi memang kita melihat tingkat disabilitas dan potensi yang dimiliki untuk kebutuhan mereka, seperti itu. Iya, ini kan dalam perumusan kebijakan ya. Jadi kadang kan ada pemerintah juga yang mungkin sedikit tidak konsen di sana. Ini keterlibatan mereka diberi ruang seperti apa sih? Mungkin ada implementasi dari perumusan kebijakan itu kan sudah harus ada kritikan ya. Otomatis kan mereka harus punya satu wadah atau wadah komunikasi, diskusi, itu ada nggak sih untuk perumusan kebijakan itu, sehingga aspirasi mereka benar-benar disuarakan dan didengar oleh pemangku kebijakan. Oke, baik. Bung, untuk terkait aspirasi untuk teman-teman penyandang disabilitas, mereka ada punya wadah Bung. Ada ya. Wadah mereka itu ada beberapa, banyak juga lah, tapi satu payung itu yang dinamakan dengan PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Itu adalah payung hukum dan lembaga yang mewadahi teman-teman disabilitas, mengadvokasi untuk pemenuhan hak mereka di dari tingkat bawah sampai tingkat atas memang ada. Cuma memang yang saya perhatikan di wilayah kita di Papua memang belum semuanya ya Bung mempunyai organisasi PPDI ini.
Tapi selain PPDI juga ada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kalau di Jayapura sini juga ada komunitas Tuli Jayapura, PPDFI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik, dan masih banyak, Bung. Itu teman-teman yang berada dan mempunyai wadah organisasi untuk menyuarakan. Itu organisasi itu dibentuk oleh pemerintah atau memang inisiatif mereka sendiri sesama penyandang? Ini kan penyandang banyak kategorinya. Atau mungkin mereka sesama, contoh yang mungkin saudara minta maaf yang tuli, mereka sesama mereka sendiri berinisiatif untuk buat organisasi agar didengar suaranya seperti atau memang pemerintah membuka ruang membantu membentuk advokasi agar ini kalian kumpul gitu. Kalau untuk itu benar Bung, ada dua ya yang dibentuk oleh, memang sudah dibentuk dari pemerintah, memang sesuai amanat undang-undang juga kan, seperti PPDI, HWDI. Tapi memang selain dari itu ada, kalau di Kementerian Sosial ada namanya LKS, itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, itu dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat yang mungkin peduli terhadap disabilitas. Mereka membentuk wadah itu dan tujuan wadah itu sangat baik. Semakin banyak ada wadah seperti itu, semakin banyak mengadvokasi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Ini kan mengenai pemerintah pasti kan ada implementasi program ya, kebijakan pasti kan ada program nih. Ya. Bung Nando sendiri di dalam dinas sosial sebagai apa di dalam kantor itu? Saya di kantor sebagai pendamping rehabilitasi sosial. Pendamping langsung ya? Iya. Itu juga sama juga di dinas sosial ya, ditugaskan dari Kementerian Sosial seperti itu. Langsung di bawah kementerian? Iya. Cuma sama juga ditugaskan di Dinsos, jadi juga berada di wilayah Dinsos. Memang dulunya kami hanya namanya pendamping disabilitas, mungkin satu saja, cuma sekarang kami ditugaskan menjadi pendamping rehabilitasi sosial. Itu ada beberapa klaster ya, termasuk lansia, anak. Rehabilitasi dan tidak hanya memberikan satu program, tapi rehabilitasi ya. Iya. Lansia juga. Iya, kita menangani juga, membantu respon kasus. Ya, ini teman-teman luar biasa Bung Fernando Sekewel yang selama ini aktif di medsos dan di dunia nyata untuk menyuarakan hak disabilitas. Ini kira-kira pemerintah di kabupaten kota ini apakah sudah banyak yang merespon untuk mengakomodir contoh mungkin pendataan? Ini kan butuh pendataan dulu ya. Contoh kabupaten kota ini kan kita bisa membantu, pemerintah bisa membantu kalau datanya real, orangnya ada, alamatnya ada, di mana, di kampung mana. Ini seperti apa nih selama ini perjalanannya? Oke Bung, ini adalah satu masalah yang kompleks yang memang terjadi bukan hanya di pemerintah Kota Jayapura, tapi banyak wilayah ya terkait pendataan. Kalau untuk pemerintah Kota Jayapura sendiri kami sudah melaksanakannya pendataan, karena memang hal yang paling utama itu adalah pendataan yang tadi Bung Panji sampaikan. Ketika kita mempunyai data, tentunya kita bisa melihat di situ dari tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan akses bantuan yang sudah pernah diterima dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat dan mungkin merujuk kepada program yang tepat berdasarkan data. Cuma memang selama ini saya jalan ada beberapa kendala di lapangan terkait macam tadi teman-teman dari organisasi ya, banyak memang itu kekurangan ya Bung, yang mungkin perlu diperbaiki bersama. Kita dimulai dari tingkat rendah Bung kalau menurut saya, jadi dimulai dari tingkat RT RW itu perlu lah Bung. Jadi RT RW pasti yang tahulah warga di sekitarnya, jadi ketika melihat ada disabilitas di situ baiknya didata. Mungkin setelah itu dirujuk di pihak kelurahan agar punya data ya Bung. Jadi data itu nanti mungkin bisa dirujuk lagi ke instansi terkait seperti dinas sosial, agar nanti ada petugas, misalnya saya dan teman-teman yang lain yang bisa merespon agar kita bisa turun ya Bung. Karena selain pendataan juga kita bukan hanya mendata, ambil datanya saja Bung. Tugas kita juga harus melakukan asesmen seperti tadi. Asesmen itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat kenyataan. Kunjungan ke lokasi. Karena kan mereka kadang akses untuk berjalan atau keluar rumah kadang berat ya, agak susah ya. Iya Bung. Jadi dari dinas langsung turun ya. Iya. Itu biasanya kita disebut dengan misalnya ada kasus ya, kita bilang respon kasus lah. Ada informasi-informasi dari misalnya dari kelurahan dan lain sebagainya, ada disabilitas di sini, kita maksimalkan untuk turun seperti itu Bung Panji. Oke. Nah, untuk kita lihat Kota Jayapura ini kan kota yang cukup maju ya, berkembang ya, apalagi ibu kota provinsi menjadi pilot project teman-teman dari Dinsos yang ada. Itu dari Kota Jayapura saja ada totalnya berapa penyandang disabilitas yang sampai hari ini terdata di sini?
Oke, baik. Untuk penyandang disabilitas di Kota Jayapura kalau terdata by name by address itu sekitar 800-an lebih. 800 ya? Iya, itu yang terlihat maksud dalam arti di data ya, Bung. Dan memang ada saudara-saudara kami yang memang belum terdata. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa peran kalau kita berbicara terkait disabilitas itu berbicara terkait peran kita bersama semua. Iya. Bukan hanya sektor sosial wajib sudah ini tugas kamu, tidak. Tapi ini tugas kita bersama dari tingkat bawah masyarakat sampai pemerintah terkait seperti itu. Mengidentifikasi siapa saudara kita yang ada di lingkungan kita ya, Iya, seperti itu. benar. Nah, terus ini kan 800. 800 itu terdiri dari beberapa kategori tadi ya. Iya. Ada yang memang bawaan lahir. Iya. Minta maaf nih, ada juga yang mungkin kecelakaan ya. Iya, benar. Campur ya. Campur. Dalam penanganan perhatian dinas sosial pun merata sesuai kebutuhan hak mereka atau mungkin kekurangan mereka ya. Iya. Kebutuhan mereka kan contoh mungkin ada kecelakaan kaki. Biasanya kan teman-teman sosial kita yang hari ini saat ini lagi cacat itu kan tabrak motor, tabrak Iya. mobil, amputasi. Itu juga dikategorikan dan dibantu juga ya. Iya. Menjadi satu dari bagian dari 800 orang itu. Iya. Nah, ini kalau kita bicara Tabi nih, kita bicara Tabi kan ada Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura, Kerom dan lain-lainnya. Ini di antara kabupaten penyangga yang dekat dengan Kota Jayapura seperti apa nih? Coba kita lihat mungkin Kabupaten Jayapura seperti apa untuk penyandangnya apa? Masing-masing kabupaten kota itu berbeda kah? Dari dinasnya itu? Iya, masing-masing berbeda, Bung. Itu kan ada wilayah tugas masing-masing ya, Bung. Kalau untuk saya kan di Kota Jayapura lebih spesifik, cuma untuk kalau memang ada respon kasus misalnya belum ada kasus di wilayah sini belum ditangani misalnya lah. Kalau memang saya bisa menjangkau, saya jangkau, tapi saya merujuk ke pihak terkait di dinas terkait yang dekat seperti itu. Kayak contoh kan ada penyandang yang tinggal di kota tapi KTP luar. Iya. KTP luar kabupaten nih, Iya. kayak Kota Jayapura, tapi memang kan aktivitas ini kan kita dekat ya antar kabupaten. Ada yang tinggal Kota Jayapura, tapi dia warga lain Kota Jayapura. Itu seperti apa? Mungkin identifikasinya. Kalau identifikasinya seperti itu yang tadi saya sampaikan ke Bung Panji, otomatis kita coba menghubungkan ke dinas terkait lah untuk segera misalnya kalau memang dia butuh, misalnya dia sedang mengalami kasus nih Bung, misalnya mungkin dia terlantar atau mungkin dia sakit dia butuh pengobatan, kita coba langsung merujuk dalam arti kita kontak ke dinas terkait, nanti dinas terkait yang merespon untuk jemput. Kalau memang bukan seperti itu kita mencoba untuk koordinasi ke ada BBPKS kan, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang di Kamke itu. Oke. Itu salah satu perpanjangan tangan juga dari Kemensos, itu juga siap membantu biasanya begitu. Seperti itu. Iya, jadi Bung, ini kan apakah ada juga organisasi-organisasi dari luar yang mungkin klub mobil, klub motor atau mungkin sudah menyentuh mereka? Jadi ini kan harus dipromosikan nih. Iya, iya. Ini kan kita lihat tentang disabilitas kan dia seperti naik dan turun. Iya. Kadang dia viral, kadang dia hilang, kadang dia ada. Nah, ini untuk mempertahankan agar perhatian publik masyarakat tetap terpacu untuk melihat situasi, melihat lingkungan. Karena ini kan ini penjaringan ya. Berarti kan menjaring data informasi orang, lokasi. Karena memang undang-undang menjamin hak mereka untuk diproteksi itu seperti apa? Apakah upaya-upaya kegiatan untuk mengangkat aktivitas mereka lebih berprestasi, contoh kayak kemarin kan kita melewati Peparnas ya, Peparnas sudah terlewat nih agenda negara. Nah, ini dari dinas sosial sendiri ke depannya seperti apa untuk tetap menjaga konsistensi publik bisa melihat bahwa disabilitas ini harus kita lihat dan harus kita perhatikan, harus kita suarakan juga hak mereka ketika ada yang terbengkalai, ketika abang bilangnya ketika ada kasus-kasus kita segera melaporkan. Ini seperti apa nih upaya-upaya mempertahankan isu disabilitas di tengah masyarakat? Oke, Bung. Tadi berbicara terkait pihak terkait, itu dari di luar dinas itu ada beberapa pihak yang sering kalau mau bilang lembaga mungkin ya. Contohnya ada WVI yang membantu juga. Ada program di sini. Ada program disabilitas. Kemarin mereka baru menyalurkan sedikit bantuan kepada teman-teman disabilitas juga. Selain WVI juga ada Bank BNI Indonesia. Dari dana CSR mungkin ya. Biasanya di setiap Desember itu ada sembako yang diberikan. Begitu itu rutin sudah berjalan dari saya 2019 begitu sampai 2021 lalu. Tapi terkoneksi dengan dinas karena mereka kan harus konsultasi tuh objek mana yang harus di maksudnya kelompok mana disabilitas yang harus diberikan. Biasanya kan mereka
melaporkan kan, maksudnya kita juga sebagai petugas di lapangan kadang mereka konfirmasi untuk misalnya Pak ini ada bantuan misalnya dari BNI, kami mau menyalurkan kira-kira di organisasi mana Pak, nah kita mengarahkan ke sana seperti gitu Bung Panji. Selain WVI, BNI kemarin beberapa tahun lalu Bung, tahun lalu juga ada program dari PLN itu untuk usaha kemandirian juga, diberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas lalu difasilitasi dengan modal. Jadi ada beberapa pihak-pihak terkait yang memberikan bantuan, bukan hanya satu sumber saja seperti itu. Wah, luar biasa. Oke, ini kita coba melihat rujukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebetulan saya buka di situsnya ya. Jadi kayak ada juga ini hak-hak kesejahteraan sosial seperti kartu penyandang disabilitas. Kemudian ada juga bantuan sosial PKH. Jadi saya baca ini sepertinya apa yang didapatkan oleh masyarakat umum juga mereka wajib dapatkan ya. Ya. Nah itu di dalam program itu mereka contoh kayak di satu kampung itu ada berapa orang itu langsung masuk di pendataan kartu penyandang ini, prosesnya seperti apa nih aksesnya? Kayak contoh ya kita nggak tahu ya, mungkin ada kabupaten yang mungkin belum mengaktifkan kartu itu. Cara untuk memproduksi kartu itu seperti apa Bang? Oke Bung, ini saya berbicara terkait penyandang disabilitas ya. Iya. Kalau berbicara terkait penyandang disabilitas, kita melalui Kementerian Sosial itu ada program dari bidang rehabilitasi sosial itu, khususnya bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas itu ada program yang namanya atensi. Asistensi sosial penyandang disabilitas. Ya itu diberikan, ada juga kartu, tapi saat ini kami lebih kepada langsung, istilahnya bantuan langsung gitu. Bantuan langsung. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Karena mungkin yang lalu-lalu kartu juga mungkin kurang efektif ya, mungkin langsung kita memberikan teman-teman bos dari Kementerian Sosial langsung memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dimau gitu berdasarkan hasil asesmen. Kalau untuk kartu itu ada juga di teman-teman program Keluarga Harapan itu ya, PKH itu ya, PKH itu kan khususnya PKH itu penyandang disabilitas ya, tapi mereka kepada penyandang disabilitas yang berat Bu, itu yang perlu harus diketahui. Jadi ada kategori juga ya? Iya, begitu. Kalau atensi dia mencakup umum, program atensi dia mencakup umum, jadi semua disabilitas seragamnya bisa terakses selagi memang kita melihat bahwa dia benar-benar butuh, miskin, itu wajib untuk kita masukkan, tapi melalui proses yang panjang juga Bung. Proses yang panjang itu kan kalau Bung pasti tahu yang sekarang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu perlu diakses dulu internet. Seorang dia harus masuk di DTKS dulu baru dia bisa mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Dan itu harus ada pendampingan khusus. Iya, benar. Otomatis teman-teman pekerja sosial yang melakukan pendampingan nih butuh banyak dibantu informasi ya, sehingga akses orang bilang, oh itu tinggal di sana, ini tinggal di sana, ini kan harus masuk terus. Nah kemudian nih Bung, mengenai kita lihat nih kan disabilitas juga harus mendapatkan atau merasakan fasilitas umum. Ya. Kalau saya lihat kemarin kan kayak sempat Bung bilang itu kalau di jalan tuh ada trotoar yang tanda-tanda tuh itu khusus untuk disabilitas loh. Ya. Apakah di Kota Jayapura nih akses itu sudah diberikan di jalan-jalan itu? Oke Bung, kalau berbicara terkait aksesibilitas ya untuk mereka publik, memang pemerintah sudah mencoba ya Bung, tapi bisa dikatakan memang belum sempurna kalau menurut kacamata saya dan mungkin teman-teman disabilitas juga, karena masih banyak bangunan yang tidak ramah, toilet yang tidak ramah, seperti itu Bung. Misalnya pengguna kursi roda itu kan biasanya ada kita bilang akses khusus, akses khususnya itu, tapi kan banyak tempat tidak ada. Kemarin juga Peparnas ya, hotel ya mungkin pada saat Peparnas, tapi begitu selesai Peparnas kemarin kami juga coba melihat memang banyak hotel yang kembali lagi begitu, belum ramah disabilitas. Oh jadi hanya pada saat event saja, terus setelah event bisa dilihat seperti itu sebagian begitu. Wah ini ngeri nih. Padahal sebenarnya undang-undang menjamin otomatis kan semua stakeholder sudah sepakat untuk memberikan ruang hak bagi mereka. Ya karena kalau di luar negeri kan kalau kita lihat di internet tuh teman-teman kelihatan sekali ya di luar negeri kayak di Singapura, di mana tuh akses buat mereka tuh luar biasa. Kayak contoh yang di rumah sakit kan saya lihat sudah ada tuh. Ini jalan tangga, ini jalan kereta kecil apa namanya? Roda ya, kursi roda. Tapi jadi, kan nggak semua ada di fasilitas umum ya, di tempat umum. Jadi mungkin pemerintah sudah mencoba, cuma mungkin ke depan agar lebih baik lah Bung, agar teman-teman
bisa mengakses khususnya untuk pelayanan publik kan, mereka butuh tempat juga khusus seperti itu. Kalau ada satu ini statement Bung, saya nonton dari salah satu tokoh disabilitas namanya Surya Sahetapi, dia pejuang teman-teman tuli itu, dia kuliah di Amerika, dia merasa bahwa dia tidak disabilitas karena lingkungan fisiknya itu sudah sangat inklusif dan lingkungan non fisiknya juga inklusif. Jadi ketika dia tiba di Amerika, penjaga di bandara sudah bisa bahasa isyarat kan, dia tuli. Jadi semuanya, jadi lingkungan non fisiknya dia inklusif, bisa terakses semua ya. Terakses semua. Jadi dia merasa ketika di situ dia tidak merasa dia disabilitas. Walaupun orang lain melihat iya ada sesuatu di dirinya. Iya, seperti itu. Karena memang fasilitas mencukupi. Mungkin mereka dapatkan ruang dan nyaman kan akses komunikasi. Nah itu. Nah kemudian teman-teman nih, kira-kira di kabupaten kota kira-kira yang sekitar berapa orang sih? Kalau di kota Jayapura ini kan 800 orang ya, berarti banyak juga ya. Kalau kabupaten lain sendiri mungkin bro tahu. Kalau kabupaten lain saya belum bisa menjawab Bung, tapi pastinya kalau kita berbicara soal penyandang disabilitas itu pasti ada. Sangat ada dan banyak Bung, itu pasti. Dan itu mereka tidak terlihat begitu, karena ada penyandang disabilitas yang keluarganya tetap menutupi dengan karena stigma ya bahwa saya anak saya ini mungkin dari kutukan dan anak saya penyandang disabilitas berat, jadi saya malu untuk menunjukkan dia. Jadi banyak sekali teman-teman disabilitas yang kita bilang tadi tidak terlihat karena hal-hal seperti ini. Berarti butuh konseling, advokasi. Makanya kan peran pemerintah, masyarakat, organisasi kayak organisasi pemuda ini kan hari Sumpah Pemuda ya. Seharusnya ya ini bagaimana nih? Seru nih pesan buat para pemuda organisasi yang ada di Papua, Kota Jayapura, silakan. Oke, kalau pesan saya untuk di hari Sumpah Pemuda untuk pemuda-pemuda di Kota Jayapura dan sekitarnya, kalau kita berbicara terkait pemuda, otomatis teman-teman penyandang disabilitas juga adalah pemuda. Kalau saya melihat memang keterlibatan teman-teman disabilitas dalam pemuda ini masih kurang begitu Bung Panji. Mungkin ke depan saya berharap mereka juga dilibatkan. Kalau memang KNPB bisa juga melibatkan mereka, saya juga setuju begitu. Karena mereka kan disabilitas ini kan ada beberapa jenis. Kalau mereka yang hanya dari segi fisik mereka masih bisa jalan menggunakan tongkat, tapi pemikiran-pemikiran mereka yang brilian, ide-ide mereka yang hebat, saya rasa penting dilibatkan, penting dilibatkan. Karena saya lihat di beberapa wilayah Bung, KNP mana kalau nggak salah, saya lihat itu juga dia melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi bukan hanya melibatkan pada saat acara tertentu, tidak, tapi dia dilibatkan di dalam pengurus Bung. Itu mungkin agar suara-suara mereka terakomodir. Agar suara-suara mereka juga bisa diakomodir Bung. Oke, luar biasa. Kurang lebih berapa menit kita? 30 menit. Mungkin masih ada yang mau disampaikan kepada seluruh pejabat, pemangku kepentingan. Tadi kepada pemuda mewakili KNP sudah. Mungkin yang lainnya silakan langsung ke kamera aja. Oke, mungkin saran saya untuk kita semua bahwa misalnya ada keluarga yang penyandang disabilitas, jangan malu. Baiknya dilaporkan agar apa yang menjadi pergumulan atau hak-hak mereka bisa diakomodir, agar bisa diperjuangkan. Selain itu juga dimulai dari tingkat bawah. Saya juga berharap bahwa RT, RW, kelurahan, agar ketika mempunyai warga penyandang disabilitas bisa dilaporkan agar kita mempunyai satu data yang komplit begitu. Karena sampai saat ini yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terlihat Bung. Jadi kita perlu untuk membantu mereka seperti itu. Ya, terima kasih bersama saya Panji Agung Mulugoro dan juga Fernando Soewel. Bung, sukses selalu. Thank you buat kehadiran untuk perdana, minta maaf buat situasinya. Yang pasti banyak pesan-pesan. Masih ada lagi gak pesan-pesan nih buat siapapun? Silakan. Saya rasa itu dulu Bung. Yang paling penting adalah bagaimana kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Itu saja Bung. Setelah itu baru kita bisa berbicara banyak lagi Bung. Seperti itu. Saya sangat berminat sekali kalau nantinya ada saudara kita yang disabilitas bisa kita wawancara. Karena ini kan pendamping dan juga objeknya ya. Dulu subjek ya. Dulu objek aja. Dulu objek, sekarang harus jadi subjek. Ya. Jadi subjeknya harus bersuara agar pendamping harus ngapain, subjeknya kan ini kan dari kesadaran Bung. Kesadaran pribadi mereka untuk terbuka bahwa saya ini penyandang. Jadi saya harus menuntut hak. Jadi antara hak ini kan kalau nggak dituntut nggak dapat ya. Begitu ya. Oke, terima kasih bersama saya Panji Agung Mulugoro bersama Bung Sewa.
Fernando. Sekewel. Oke, sampai ketemu lagi di next session dari Knalpot Bocor Java News Papua. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Sore, selamat malam. Selamat malam.